Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Cia. Hari ini kita akan belajar tentang kerjasama regional, bilateral, dan multilateral. Di sini kita akan belajar mengenai pengertian, faktor pendukung, dan juga contohnya. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Oke, langsung saja ke kerjasama yang pertama. Jadi, kerjasama yang pertama adalah kerjasama regional. Kerjasama regional itu apa sih? Nah, kerjasama regional adalah kerjasama yang dijalin suatu negara dengan negara-negara lainnya yang berdekatan di suatu kawasan atau wilayah. Kerjasama ini penting karena umumnya negara yang berdekatan memiliki kesamaan karakteristik, tujuan, dan masalah yang dihadapi, yang belum tentu dihadapi oleh kawasan lain. Tujuan kerjasama regional biasanya berdasarkan kepentingan masing-masing negara, namun secara umum untuk memajukan negara-negara yang berada di suatu kawasan atau wilayah. Faktor kerjasama regional 1. Berdasarkan kedekatan wilayah dan kesamaan kepentingan. 2. Persamaan latar belakang sejarah atau historis. 3. Sumber daya alam dan orientasi pemasaran produk ekspor. Contoh kerjasama regional. Salah satunya adalah Association of Southeast Asian Nations atau yang bisa disebut ASEAN, lalu Asia Pacific Economic Cooperation atau yang bisa disebut APEC, dan European Union atau Uni Eropa. Contoh dari kerjasama regional antara lain 1. Indo-Pacific Economic Framework atau IPEF. IPEF merupakan economic framework yang inklusif untuk mewujudkan Indo-Pasifik yang terbuka, bebas, aman, dan berketahanan. 2. Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, East Asian Growth Area atau yang disebut BIMP-EAG. Kerjasama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines, East Asian Growth Area atau BIMP-EAG dibentuk secara resmi pada pertemuan tingkat menteri ke-1 di Davao City, Filipina pada tanggal 26 Maret 1994. Kerjasama tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah perbatasan negara-negara BIMP-EAG. Para pelaku usaha diharapkan menjadi motor penggerak kerja sama dimaksudkan, sedangkan pemerintah bertindak sebagai regulator dan fasilitator. Jadi, kerjasama yang kedua adalah kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral adalah kerjasama antara dua negara. Kerjasama bilateral ini melibatkan dua negara yang sifatnya saling membantu di bidang ekonomi. Selain ekonomi, kerjasama melibatkan dua negara ini juga menjalin diplomatik, perdagangan, pendidikan, dan kebudayaan. Contoh kerjasama bilateral adalah bentuk kerjasama Indonesia dan Jepang di bidang teknologi. Indonesia memiliki sumber daya alam seperti batu bara yang diekspor ke Jepang. Negara Jepang sendiri memiliki teknologi yang canggih, sehingga terjadi kerjasama internasional dalam bentuk ekspor dan impor. Indonesia juga bekerja sama dengan Malaysia, Korea Selatan, Thailand untuk meningkatkan ekonomi. Indonesia juga bekerja sama dengan negara Eropa untuk ekspor kelapa sawit. Mengutip dari gramedia.com, berikut contoh kerjasama Indonesia dengan negara lain. 1. Kerjasama Indonesia dan Brazil di bidang pengembangan peternakan. 2. Kerjasama Indonesia dan Jerman yaitu ekspor perkebunan. Contohnya, ekspor kelapa sawit, teh, tembakau. 3. Kerjasama Indonesia dan Amerika Serikat, yaitu penanggulangan COVID-19 dan ekonomi. Oke, kerjasama yang terakhir adalah kerjasama multilateral. Kerjasama multilateral merupakan kerjasama yang dilakukan oleh lebih dari dua negara atau kerjasama yang dilakukan antar negara dengan lembaga internasional dan tidak memandang wilayah untuk kepentingan tertentu. Kerjasama multilateral biasanya hanya mengatur hal-hal yang menyangkut kepentingan umum dan bersifat terbuka.
Contoh kerjasama multilateral ada beberapa, antara lain di bidang ekonomi. Yang pertama, World Trade Organization atau WTO yang bertugas menata dan memfasilitasi lalu lintas perdagangan antar negara dan mengatasi perselisihan perdagangan antar negara. Yang kedua, International Monetary Fund atau IMF yang bertugas untuk menciptakan stabilitas sistem keuangan internasional. Dan yang ketiga adalah International Bank for Reconstruction and Development atau IBDR untuk memberi kredit kepada negara-negara anggota untuk tujuan pembangunan. Yang kedua ada di bidang sosial, yaitu United Nations Convention on Human Rights atau UNHCR atau Komisi Persatuan Hak Asasi Manusia yang bertugas untuk mengatasi masalah hak asasi manusia. Yang kedua ada International Labour Organization atau ILO yang bertugas untuk mempromosikan keadilan sosial serta hak buruh. Dan yang ketiga ada United Nations Children's Funds atau UNICEF yang bertugas menangani masalah dalam menolong dan menyantuni anak-anak yang mengalami kesulitan. Yang ketiga ada di bidang pendidikan. Contohnya yaitu yang pertama United Nations Educational Science and Cultural Organization atau UNESCO yang bertugas memajukan kerjasama antar bangsa di bidang pendidikan, pengetahuan, dan budaya. Nah, untuk dampak positif dari kerjasama multilateral adalah 1. Meningkatkan sistem keamanan negara, 2. Meningkatkan keuntungan negara, dan yang ketiga mempererat hubungan antar negara. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang kerjasama regional, bilateral, dan multilateral. Bagaimana? Paham kan sekarang? Nah, kalau sudah paham, saya Cia mewakili kelompok kami pamit undur diri. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.